Sosialisasi penyusunan rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dihadiri sekitar 50 orang peserta perwakilan dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Sosialisasi ini dilakukan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang perlu dilegalkan dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Target nasional kita 2020 nasional, kalau memang ada, nantinya dialokasikan juga kawasan strategis nasional tertentu. Mungkin di NTB ada nggak ya? Kalau mungkin ada, itu biasanya pulau-pulau kecil terluar, yang Pulau Sepatang. Ada satu ya, Pulau Sepatang. Ini yang masuk ke SNT tentunya yang itu saja ya. Kalau kemudian Sepatang, kalau dulu namanya Sophia Loisa, sekarang menjadi Sepatang. Perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini nantinya dapat berfungsi sebagai instrumen untuk rekomendasi dan acuan dalam memberikan izin pemanfaatan ruang di perairan laut, sekaligus sebagai perisai legitimasi peruntukan ruang laut, alat sinergitas dan rujukan konflik ruang di perairan laut. Ke provinsi, dokumen apa saja yang kami akan serahkan ke provinsi untuk diperdakan. Nah, karena kabupaten tidak boleh lagi memperdakan RZBP3K. Pantai sampai saat ini proses perpres badan pantai sedang disusun. Jadi sementara ini kan persepsi dari masing-masing daerah itu sesuai dengan situasi kondisi daerah. Kalau daerahnya itu tebing terjal kan tentunya dia tidak memberikan batasan sampai 100 barangkali. Alokasi ruang dalam rencana penyusunan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini meliputi 4 zonasi. Di antaranya kawasan pemanfaatan umum sebagai alokasi ruang untuk kegiatan ekonomi, kawasan konservasi sebagai kawasan mempertahankan kelangsungan kondisi alam, sosial budaya, dan kearifan lokal. Sementara itu, kawasan strategis nasional tertentu sebagai kawasan pertahanan keamanan, situs warisan dunia, perbatasan, dan pulau-pulau terluar. Dan yang terakhir adalah alur laut yang meliputi alur pelayaran dalam menjamin keselamatan pelayaran. Atau misalnya di daerah yang satu saya mau melakukan budidaya laut. Oh, kita buka lagi zonasinya ini. Tidak melanggar Kak. Yang kita di dalam zonasi itu ternyata memang di situ peruntukan budidaya. Oh, boleh dikasih izin untuk pemanfaatan budidaya laut atau budidaya tambak dan sebagainya. Nah, ketika nanti misalnya tidak ada zonasi ini, lalu ada investor yang masuk misalnya meminta izin pemanfaatan, lalu tidak ada zona padahal di situ tidak tepat misalnya untuk pemanfaatan yang diinginkan oleh si investor, maka sumber daya kita tidak bisa kita kelola secara baik. Jadi yang ujungnya nanti keberlanjutan dari sumber daya kita akan terganggu. Jadi esensinya seperti itu. Dalam kegiatan sosialisasi itu dipaparkan sejumlah materi yang berhubungan dengan harmonisasi rencana tata ruang wilayah, pengelolaan terpadu, batasan dan muatan, serta proses penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Akan sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Nah, melalui penyusunan rencana zonasi inilah kita akan bisa berbagi siapa yang boleh melakukan apa di mana, siapa yang tidak boleh melakukan apa di mana. Itu esensinya di situ. Kalau misalnya kan kita tahu sekarang ya terjadi banyak degradasi sumber daya alam akibat misalnya di situ peruntukannya untuk kawasan konservasi misalnya, masyarakat tidak tahu bahwa itu ada kawasan konservasi. Nah, itulah perlunya dilakukan sosialisasi dari mau menyusun rencana zonasi ini. Ini kan
wakil-wakil dari semua stakeholder yang menjadi tim teknis, tim Pokja yang ada di dalam penyusunan rencana zonasi ini merupakan kumpulan dari salah satunya adalah tim BKPRD, lalu yang berkepentingan, semua sektor yang berkepentingan ditambah dengan NGO, ditambah juga dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Aminullah, mengatakan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan dibuat dalam bentuk peraturan daerah pada tahun 2017 mendatang. Memantapkan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil kita. Itu salah satu bentuk bahwa agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Nah, dalam hal ini Direktorat KP3K pesisir dan pulau-pulau kecil, Direktorat Kementerian Kelautan Perikanan menginisiasi itu, memberikan anggaran kepada kita agar pemanfaatan itu dituangkan di dalam bentuk RZ, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, yang nantinya di tahun 2017 akan dibuat dalam bentuk perda. Artinya kepentingan wilayah pesisir yang ada di kabupaten kota yang tadinya di Undang-Undang 32 0-4 mil itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Sangat memerlukan itu harus dikeluarkan rencana ke depan seperti apa. Meski menerbitkan regulasi, namun tetap akan mengakomodir setiap rencana yang dituangkan dalam Perda Kabupaten Kota dengan mengakumulasinya agar tidak terjadi polemik dalam pemanfaatan ruang atau wilayah perairan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang baik dari sektor pariwisata maupun perhubungan. Kabupaten kota sekarang menjadi 0-12 Mei menjadi kewenangan provinsi, artinya dengan berlakunya Undang-Undang 23. Bahkan ada Undang-Undang nomor 1 kita tahun 27 yang dirubah menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Itu juga memberikan nuansa bahwa setiap badan atau setiap perorangan atau badan hukum yang ingin mengelola atau memanfaatkan ruang pesisir itu ada aturannya. Nah, itulah yang sosialisasi kemarin itu dalam rangka memberikan pemahaman kepada stakeholder, artinya baik itu pariwisata, perhubungan dan sebagainya, bahwa kepentingan rencana zonasi wilayah pesisir pulau kecil itu supaya tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang. Pariwisata juga kalau memanfaat ruang pesisir dia juga harus memahami bahwa dia membangun hotel harus 100 meter dari sepadan pantai. Itu aturan dari Undang-Undang nomor 1. Begitu juga di kawasan-kawasan. Kenapa kita mensosialisasikan itu supaya kewenangan kabupaten kota di dalam hal memberikan regulasi itu sudah menjadi hak dan tanggung jawabnya provinsi, agar mereka tadi nantinya tidak akan memberikan regulasi dalam pemanfaatan tata ruang dan pesisir, baik regulasi pemanfaatan izin lokasi maupun regulasi dalam pemanfaatan pengelolaannya. Nah, inilah yang nantinya di dalam RZ itu akan kita tata sedemikian rupa. Kami provinsi pun tetap mengakomodir apa yang dituangkan di dalam Perda Tata Ruangnya kabupaten kota, hingga tidak terjadi diskriminasi nanti di dalam pempadan itu gitu. Artinya tidak terjadi ketimpangan gitu. Kita akan mengakomodir semua apa kepentingan kabupaten kota, hingga nanti provinsi tinggal mengakumulasi yang kita tuangkan dalam bentuk rencana. Karena sebab izin lokasi, izin pemanfaatan pengelolaan harus ada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil yang dituangkan dalam bentuk perda nantinya. Sementara itu, Siti Hilyana dari Konsorsium Mitra Bahari Provinsi NTB mengatakan dari kegiatan ini sangat efektif untuk mengatur pemanfaatan wilayah pesisir dan laut, tidak hanya bagi stakeholder namun juga untuk para nelayan. Adanya zonasi ini untuk membela nelayan. Jangan sampai nelayan itu termarginalisasi akibat adanya pemanfaatan yang lain. Kalau misalnya seorang investor menguasai lahan perairan, terus tidak kita berikan zona nelayan, dari mana nelayan menangkap ikan misalnya kan? Jadi dia akan semakin miskin. Oleh karena itu kita atur, misalnya nanti di sini zona perikanan tangkap, di sini untuk budidaya,
oh di sini untuk pariwisata, oh di sini untuk pemanfaatan lain, misalnya ada tambang, industri dan sebagainya. Jadi justru dengan adanya zonasi ini akan membela nelayan. Jadi rencana zonasi ini untuk mengakomodir semua kepentingan, bukan cuma nelayan saja, tapi investor juga, pemerintah juga, setiap sektor yang ada juga ya. Jadi misalnya di situ kawasan yang baik untuk nelayan tangkap, ya kita berikan ruang, silahkan nelayan tangkap lalu lalang di situ. Tidak boleh nanti ada investor yang masuk melarang nelayan di situ, karena memang itu sudah bagiannya nelayan tangkap. Dan untuk menentukan itu cocok nelayan tangkap atau tidak, kan kita harus tahu, kita harus lakukan assessment bahwa apakah di situ spawning dekat dengan spawning ground, apakah di situ memang keberadaan ikannya ada dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai kita berikan nelayan itu di tempat yang dia tidak ada ikannya. Dengan nilai baik. Kami mohon kepada Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Skarbela, Ibu Ajang Upadarah MPRI untuk menikmati tanda. Perayaan Milad dan Wisuda Tahfizul Quran Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Skarbela Mataram pada Sabtu pagi tadi berlangsung semarak. Meski dilaksanakan secara sederhana, namun Milad dan Wisuda Tahfizul Quran MI Nurul Islam pimpinan Hajah Wartiah ini memberikan kesan tersendiri, terutama bagi siswa-siswi tahfizul Quran yang wisuda. Wisudawan, wisudawati. Wisudawan, wisudawati. Tahfizul Quranul Karim. Tahfizul Quranul Karim. Kami wisudawan, wisudawati. Kami wisudawan, wisudawati. Tahfizul Quranul Karim. Tahfizul Quranul Karim. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Skarbela. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Skarbela. Berikrar bahwa satu, kami bertekad dan berikhtiar menjunjung tinggi ajaran Islam. Selain itu, kehadiran para orang tua wali murid hingga pejabat Kementerian Agama Kota Mataram menambah kesan jika Milad dan Wisuda Tahfizul Quran MI Nurul Islam Skarbela
menjadi momen terpenting dalam memberikan apresiasi terhadap siswa-siswi berprestasi. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Skarbela yang memiliki visi menjadi insan Qur'ani, berprestasi, disiplin dan berbudaya, hari ini mewisuda puluhan siswa-siswinya yang telah berprestasi dalam hafizul Quran dari 1 juz hingga 3 juz, di mana hafizul Quran menjadi bidang terpenting yang ditonjolkan pondok pesantren yang baru seumur jagung itu. Lihat saja bagaimana kemampuan para siswa-siswi MI Nurul Islam Skarbela dalam tahfizul Quran saat diuji oleh ustazah yang mengasuh mereka selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ada 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sebagai lembaga pendidikan yang baru seumur jagung, Pondok Pesantren MI Nurul Islam NU Skarbela yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan berbasis tahfizul Quran serta membentuk pribadi yang cerdas, jujur, amanah, terampil dan mandiri, terus menunjukkan eksistensinya sebagai pondok pesantren yang patut dibanggakan di Kota Mataram. Berdiri di lahan seluas 1 hektar dengan jumlah santri mencapai ratusan orang dan tenaga pendidik yang kompeten, Pondok Pesantren Nurul Islam NU Skarbela pimpinan Hajah Wartiah ini menjelma menjadi lembaga pendidikan yang bisa diandalkan ke depannya. Perayaan milad dan wisuda tahfizul Quran 3 juz yang dilakukan Pondok Pesantren Nurul Islam menjadi bukti tak terbantahkan jika pondok pesantren ini memiliki prospek yang sangat baik ke depan untuk menjadi lembaga pendidikan kebanggaan warga Kota Mataram. Kemampuan dan kredibilitas para santri dan siswa-siswi dalam bidangnya tak diragukan lagi karena mereka mendapatkan pendidikan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Bahkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota, Haji Burhanul Islam dalam kesempatan ini mengakui jika Pondok Pesantren Nurul Islam menjadi lembaga pendidikan yang patut dibanggakan. Semboyan Kementerian Agama bahwa madrasah itu lebih baik terjawab oleh Pondok Pesantren Nurul Islam NU Skarbela Mataram. Rupanya semboyan yang selalu didengungkan oleh Kementerian Agama, yaitu madrasah lebih baik madrasah itu terjawab sekarang di MI. Prestasi yang diraih Pondok Pesantren Nurul Islam NU Skarbela yang telah berhasil mendidik santriwan santriwatinya dalam tahfizul Quran tidak membuat pimpinan Pondok Pesantren Nurul Islam Hajah Wartiah berbangga dan puas dengan capaian itu. Namun cucu Tuan Guru Muhammad Rais Skarbela ini justru komitmen untuk terus membangun lembaga pendidikan yang ia rintis sejak tahun 1992 itu agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Meski baru setahun menjalani pendidikan formal, Pondok Pesantren Nurul Islam lanjut Ketua Komisi 5 DPRD NTB ini akan dijadikan sebagai pondok pesantren terbesar di Kota Mataram di masa-masa yang akan datang. Bagaimana terharu dengan tampilan anak-anak kita, saya lebih terharu. Kenapa saya lebih terharu? Karena baru 3 tahun madrasah ibtidaiyah ini berdiri, tetapi sudah menampakkan hasil yang luar biasa, kemudian berprestasi.
Yang kedua, semua ini juga tidak lepas dari dukungan Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Mataram, karena beliau memberikan izin operasional dengan judul lebih cepat lebih baik, sehingga kami ingin bertanggung jawab atas izin yang diberikan, harus memberikan yang terbaik di Kota Mataram. Bapak Kepala Kemenang yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa forum ini juga kami sampaikan sebagai laporan bahwa alhamdulillah MI ini sudah mendapat tempat yang luar biasa di tengah masyarakat Skarbela dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, tadi juga kami sampaikan, tahun ini kami membuka Madrasah Sanawiyah Nurul Islam. Kemudian yang ketiga, kami juga untuk tahun pertama Madrasah Aliyah, dan sebentar lagi juga akan naik kelas dari kelas 2. Kemudian nanti ada kelas 1 yang pada kesempatan ini yang sudah mendaftar di Madrasah Aliyah sekitar 45 anak dari Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, dan akan menyusul insya Allah dari Sumbawa, Lombok Tengah, dan mereka sudah dipromosikan kepada kami. Kenapa kami sampaikan ini? Agar Bapak Kepala Kemenang tahu bahwa apa yang disampaikan tadi, kita ingin keluarga besar Nurul Islam menjadikan moto itu benar-benar terjadi di Kota Mataram. Madrasah lebih baik dan lebih baik madrasah. Antara itulah yang membuat kami ingin berbuat maksimal bagaimana madrasah kita bisa berkompetisi dengan sekolah umum, sehingga tidak kalah dalam berprestasi pada ajang-ajang yang nantinya oleh sekolah umum dan sekolah agama. Dan alhamdulillah juga minggu kemarin kami laporkan anak-anak kami dari Madrasah Aliyah sudah menempati tempat yang baru di asrama putra belakang kita, Pak Kepala. Semua ini penting kami sampaikan agar niat kami menjadikan pondok pesantren Nurul Islam ini menjadi pondok pesantren terbesar di Kota Mataram, insya Allah pada saat nanti akan terwujud. Mimpi ini terus kami dukung dengan kegiatan-kegiatan yang real, karena bulan Juni besok lantai 3 di Malate akan dibangun, dan juga pada pertengahan 2016 insya Allah di depan ini nanti akan lebih ditambahkan lagi untuk tambahan bangunan. Kami mempersiapkan insya Allah tahun depan akan membuka pendidikan guru MI S1. Semua ini kami lakukan agar pondok pesantren Nurul Islam menjadi tempat di mana anak kita bisa menimba ilmu dengan baik. Pada kesempatan ini kami juga sampaikan kerjasama yang luar biasa di tingkat madrasah, terutama para kepalanya, terlebih-lebih kepala Madrasah Ibtidaiyah ini luar biasa. Beliau berasal dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri, tetapi mau mengabdikan diri di sekolah swasta dan menunjukkan hasilnya. Oleh karena itu kepada Ibu Padalah sekali lagi atas nama ini kami sampaikan terima kasih. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih pula kepada seluruh wali santri karena telah bekerja sama yang baik. Setiap ada event-event keluar, selalu para wali santri kami antusias untuk melibatkan anaknya berkompetisi. Saya kira tanpa dukungan orang tua, apa yang kita lihat hari ini tidak akan bisa kita saksikan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan semangat saja kepada kita semua, terutama para guru-guru, agar ke depan semangat ini kita jadikan semangat bersama untuk lebih meningkatkan kualitas kita dalam dunia pendidikan. Cita-cita menjadikan Pondok Pesantren Nurul Islam NU Skarbela menjadi pondok pesantren terbesar di Kota Mataram bukanlah sekadar mimpi. Pasalnya prestasi yang ditorehkan santriwan santriwati dalam kemampuan tahfizul Quran dan seni Islam menjadi bukti nyata jika Pondok Pesantren Nurul Islam akan menjelma menjadi pondok pesantren terbesar di Kota Mataram seperti yang diharapkan oleh pendiri sekaligus penggagasnya Hajah Wartiah.
Lihat saja bagaimana kemampuan salah satu santri Nurul Islam, Syifa Firdaus yang masih belia, sudah mahir berpidato dengan mengangkat tema cinta segi empat. Syifa mampu menghipnotis para tamu undangan dalam berpidato secara lugas dan mudah dipahami. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kuasanya kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan umat manusia yang membawa zaman jahiliyah ke era yang penuh cahaya. Ia adalah yang yakni Habibana wa Nabiyana
Jika kita ingin mencintai dan dicintai oleh Rasul Muhammad SAW, tentu kita harus berbuat berdasarkan tuntunan beliau. Contoh, kalau ada teman yang berbuat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita sebagai teman harus memberikan nasihat, bukan malah kita yang ikut-ikutannya, teman-teman. Nah, teman-teman, jika kita ingin mencintai dan dicintai oleh Rasul SAW, ada 4 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, banyak-banyak bersolawat kepada Rasul. Yang kedua, memahami dan mengambil pelajaran dari sejarah Rasul. Yang ketiga, mencontoh sunnah-sunnah Rasul yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah. Yang keempat, mentauladani perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, cinta kepada kedua orang tua. Menghormati dan mencintai orang tua merupakan salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia seorang yang selalu ingkar pada Allah, namun kita sebagai seorang anak tidak boleh menyakitinya. Contohnya, tidak boleh berkata kasar kepada kedua orang tua. Sedikit-sedikit tidak dikasih uang jajan, kita ngambek, bibirnya manyun. Terus kalau kita tak dikasih, kita teriak-teriak. Itu tak boleh, teman-teman. Katanya mau masuk surga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang keempat, cinta kepada sesama manusia. Mencintai antara sesama manusia merupakan ajaran agama kita yang mulia. Sebagaimana baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sebelumnya mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, 4 hal yang mesti kita cintai dalam kehidupan ini. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, cinta kepada kedua orang tua. Yang keempat, cinta kepada sesama manusia. Nah, yang ingin dicintai oleh Rasulullah SAW, kita salawatan bareng yuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Demikian pidato singkat dari saya. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi diri saya sendiri. Nah, sebelum Siva akhiri pidato Siva ini, Siva ada pantun nih. Dengerin ya. Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Saya sudahi dengan salam. Semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Syifa Firdaus, santriwan santriwati Nurul Islam lainnya juga tak kalah hebatnya. Selain menampilkan seni tari Islam, para santriwan santriwati juga fasih memainkan drama teater Malin Kundang yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Kemampuan para murid ini seakan menegaskan bahwa Pondok Pesantren Nurul Islam patut dibanggakan sebagai lembaga pendidikan berbasis tahfizul Quran.
sekolah indah.